Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Muzakir SPD, guru SD Negeri 6 Semelu Timur, Kabupaten Semelu, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Subtema memelihara kesehatan organ pernapasan kelas 5 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, insyaallah, Allahu Akbar. Baik, anak-anakku semuanya. Jadi pada hari ini kita belajar sebagaimana biasa. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diberkati sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku. Aku rela Islam sebagai agamaku. Aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Baik anak-anakku semuanya. Jadi sebelum Bapak absen, terlebih dahulu anak-anakku semuanya merapikan bangku, kemudian merapikan pakaian dan pola menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting. Baik, nah, selanjutnya Bapak absen pengajarannya. Ataya Khaira, Alif Setiantoro, Hadir. Asabul Al-Mutaja, Hadir. Alfat Sauki, Hadir. Ulil Aksan. Hadir. Ada yang boleh panggil? Ya baik, anak-anakku semuanya. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita pada hari ini yaitu
udara bersih bagi kesehatan, memelihara kesehatan organ pernapasan. Pembelajaran 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA SPDP. Nah, jadi anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, jadi kita lakukan semangat dulu, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik anak-anakku semuanya, supaya kita menanamkan jiwa nasional kepada kita, untuk menanamkan jiwa cinta tanah air, terlebih dahulu untuk menyemangatkan pelajaran kita pada hari ini adalah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Baik. Muhammad Sabil pimpin lagunya ke depan. Baik, dah mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kepada para siswa bila seizin petugas terima kasih. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah hidup bersih dan menjaga organ pernapasan. Jadi anak-anakku semuanya, bagaimana kalau seandainya udara pagi itu yang kalian rasakan, yang kalian hirup, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Senang, segar, ya kan? Jadi pernapasan kita apa? Enak ya. Nah, bagaimana kalau seandainya udara pagi ataupun udara yang kita hirup itu adalah banyak polusinya, banyak asapnya? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana? Batuk. Bagaimana? Batuk. Terus apa lagi? Nah, baik anak-anakku semuanya. Nah, sekarang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat ilustrasi cerita pada gambar di bawah ini. Nah, sebelum itu, pelajaran kita pada hari ini adalah informasi pada aspek kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menemukan cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Itu juga berkaitan dengan pelajaran IPA. Dan yang terakhir adalah gambar cerita dan mendesain poster-poster untuk mengajak menjaga pola kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, jadi sedikit Bapak jelaskan bagaimana kita menjaga kesehatan itu, menjaga organ pernapasan itu. Nah, kalau seandainya kita semuanya organ pernapasan kita rusak, bagaimana? Senang nggak? Senang. Apa? Batuk, sesak, banyak penyakit yang kita dapat. Baik anak-anakku semuanya, pernah nggak kalian lihat sepeda motor? Ada nggak kalian di rumah sepeda motor? Semuanya kalian di rumah pasti ada sepeda motor. Pernah lihat? Pernah. Pernah tengok saringan udaranya? Pernah. Nah, saringan udara itu kalau banyak debu di situ, ya kan? Banyak debu yang masuk di situ. Bagaimana sepeda motor itu? Lancar nggak jalannya? Tidak, tersendak. Begitu juga dengan kita. Apabila saluran pernapasan kita itu rusak, banyak asap yang masuk, banyak yang polusi-polusi yang masuk ke dalam organ pernapasan, berarti kita bernapasnya juga tidak lega. Berarti pernapasan kita juga tidak enak. Jadi sehingga timbul banyak penyakit yang kita rasakan. Baik anak-anakku semuanya, jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini, anak-anakku semuanya perhatikan PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan. Sudah nampak semuanya? Sudah ya? Itu adalah contoh ilustrasi cerita pada gambar.
Ya, di situ ada gambar, ada seorang anak di situ ya. Nah, nampak semuanya? Nampak ya? Nah, di situ. Apa kaitan asap dengan batu yang dialami Lani? Nah, daripada gambar ini. Apa kaitan asap dengan batu yang dialami Lani? Kemudian, pertanyaan kedua. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan Lani saat terkena paparan asap? Memakai masker. Ya, apalagi? Menghindari asap. Ya. Kemudian, pertanyaan kedua. Kata tanya apa yang sesuai dengan informasi yang di atas? Apa yang cocok saya kira kata tanya yang harus kita buat sesuai dengan ilustrasi cerita tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, jadi pelajaran kita berikutnya adalah mari kita ingat kembali tentang kata tanya. Pernah nggak kalian dengar? Pernah nggak kalian lihat tentang kata tanya tersebut? Nah, apa? Ada kata tanya? Apa? Terus? Ya, baik. Ada kata tanya apa? Siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Apa tujuan kata tanya tersebut? Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat materi kita berikut. Baik. Anak Bapak, siapa? Silakan. 1. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa adalah benda atau sesuatu pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. 2. Kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. 3. Kata tanya kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. 4. Kata tanya di, ke, dari, mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. 5. Kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung, karena atau sebab. Baik, tepuk tangan dulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh anak Bapak Tengku. Silakan Tengku. Masalah penjelasan tentang organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C.
C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, hebat. Anak Bapak Tengku ya untuk menjelaskan tentang bagaimana menjaga organ pernapasan. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjut materi selanjutnya. Ya, coba diperhatikan ke depan. Perhatikan gambar PowerPoint yang Bapak lihat. Di situ ada video, ya video tentang bagaimana kita menjaga pernapasan dan bagaimana kita mencegahnya. Baik, sekarang kita sama-sama lihat video tersebut. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih ibu kamu macet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa dingin pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang menyukai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat mencegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, latihan gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan bebas seperti air. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Itu adalah salah satu penyakit ya timbul rasa sakit dari organ pernapasan. disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi yang kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alam pernapasan kita.
Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku udah ngerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana sih, Kok? Nah, itu akan kita bahas. Baik, anak-anak semuanya, tadi sudah kalian saksikan video animasi tentang menjaga dan merawat organ pernapasan. Dan pun apa yang menjadi penyebab-penyebab sehingga organ pernapasan itu bisa kita terkena, ya kan? Jadi tadi sudah diuraikan di dalam video. Jadi anak-anakku semuanya, sekarang bagaimana kita mengajak, ya, mengajak saudara kita, kawan kita supaya mereka menjaga pernapasan. Ya, jadi di sini apa informasi yang dapat kalian peroleh dari video tersebut? Apa informasinya? Apa? Ya, menjaga pernapasan. Terus apa lagi? Menghindari asap. Menghindari asap. Baik. Kemudian, bagaimana cara kalian dalam memelihara kesehatan organ pernapasan? Satu-satu dulu. Apa Teguh? Jangan merokok. Jangan merokok. Terus, Makan makanan bergizi. berolahraga secara teratur. Apa lagi? Apa? Memakai masker. Apa lagi nak? Menghindari polusi. Terus? Banyak minum air putih. Ya, baik. Hebat ya. Anak-anakku semuanya sudah kalian tahu apa yang harus kita lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan. Terus yang kedua, bagaimana cara kalian untuk mengajak orang lain untuk peduli terhadap kesehatan organ pernapasan? Bagaimana? Kita udah tahu, ya kan? Kalian sudah tahu, sudah menyebutkan tadi berolahraga, pakai masker, jangan merokok, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Nah, kan kadang-kadang ada saudara kita, teman kita nggak tahu bagaimana kita mengajak orang itu supaya ikut seperti yang kita rasakan. Apa? Ikut seperti yang ingin kita sampaikan. Bagaimana caranya? Apa? Membuat pengumuman. Ya, bagus. Membuat iklan. Buat poster. Hebat, tepuk tangan dulu. Berarti anak bapak semuanya hebat-hebat ya. Apa tadi? Satu, membuat pengumuman. Terus membuat iklan. Terus poster. Nah, sekarang salah satu yang sudah disebutkan sama kawan kita tadi tentang membuat pengumuman, membuat iklan, membuat poster. Nah, kalau kita buat pengumuman kan sibuk, pakai mic, ya kan? Jadi payah. Jadi kalau kita membuat iklan mungkin biayanya lebih besar, ya kan? Kita sewa stasiun TV, stasiun radio dan sebagainya untuk memberikan iklan ataupun di koran. Nah, yang gampang-gampang saja dengan biaya murah. Apa? Poster. Nah, anak-anakku semuanya sekarang tugas kalian adalah mendesain poster. Bagaimana contoh posternya? Nah, ini Bapak ada bawa contohnya. Anak-anakku semuanya, coba kalian perhatikan. Ya, kalian perhatikan, ini adalah contoh poster. Nah, kalau poster ini kita mengajak orang supaya menjaga kesehatan. Poster ini kalian buat, tidak ada perlu banyak biayanya. Kalian tempel di pos kamling, kalian tempel di masjid, kalian tempel di pos desa, di mana-mana. Jadi orang tahu bagaimana untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Ataupun poster-poster seperti ini banyak modelnya. Kalian tempel di sekolah, ya kan? Nah, anak-anakku semuanya, sekarang pada saat kalian membuat LKPD nantinya, kalian mendesain poster yang sangat menarik. Jadi untuk kalian presentasikan nanti ke depan, ya. Dan yang kedua, kalian menyusun potongan-potongan cerita nanti supaya kalian bisa membuat cerita-cerita ilustrasi secara terurut. Nah, yang penting ini dulu, apa? Membuat poster, desain poster ini. Bagaimana anakku semuanya? Sudah tahu caranya?
Sudah? Nah, ini posternya kalian buat nanti bersama-sama di kelompok kalian masing-masing. Sudah siap? Tak paham? Nah, baik. Nah, jadi selanjutnya adalah kita buat kelompok. Kita ini buat kelompok 4 kelompok ya. Kita buat kelompok sebelum Bapak bagikan LKPD-nya. Tadi kita buat kelompok 4 kelompok. Coba diatur kelompok dulu yang bagus. Itu ini jangan rapat kali. Di situ. Ya, sini. Ini kelompok ini udah pas. Jangan berdempet-dempet, geser dulu, jangan berdempet kali. Ya, kelompok ini. Udah. Nah, baik, anak-anakku semuanya kita bagi kelompok ya. Kelompok ini sesuai dengan materi kita pada hari ini ya. Kita bagi kelompok. Kelompok ini kelompok 1 kita buat nama kelompok masker. Kelompok 2 kita beri nama kelompok paru-paru, organ pernapasan. Kelompok 3 kita buat nama kelompok asap, polusi. Ya, biar tahu kita apa organ pernapasan, apa yang menyebabkan rusak organ pernapasan. Kelompok asap. Ini kelompok yang selanjutnya adalah kelompok poster, cara mengajar. Oke? Siap? Nah, kelompok masker, kelompok paru-paru, kelompok asap, kelompok poster. Paham? Udah ya? Nah, sekarang kita bagikan LKPD-nya. Kalian kerja secara berkelompok, kerjasama. Udah? Ini ada kegiatan 1 ya. Coba diperhatikan cara membuat LKPD-nya. Diperhatikan kegiatan 1. Coba dibuka semuanya. Ya, kegiatan 1 kalian ilustrasi gambar cerita yang belum berurut, yang belum runut, yang belum runtut. Sama dia, belum terurut, belum runut, belum runtut. Sekarang tugas kalian runutkan, kalian runtutkan, dan kalian susun supaya berurut. Kemudian kegiatan kedua. Ini ada kegiatan kedua ilustrasinya, kalian baca. Kemudian kegiatan yang selanjutnya, ya kegiatan 2. Ya. Ini ada kata tanya apa, kata tanya mengapa, bagaimana. Kemudian yang selanjutnya mendesain, membuat poster. Nah, ini ya, membuat poster. Nanti hasil posternya kalian presentasikan ke depan. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham ya? Nah, baik, sekarang udah kalian mulai kerjakan. Posternya sesuaikan, ya. Mananya sesuaikan. Ini kerjakan sendiri. Kemudian anak-anakku semuanya, jadi nanti pada saat presentasi ya, yang kelompok lain boleh mengkoreksi, boleh memberikan pertanyaan atas hasil poster yang sudah dipresentasikan sama kawan-kawan. Ya, boleh ditanyakan. Dibuat posternya dengan warna yang sangat menarik, yang bagus. Ya, yang terang warnanya, sehingga orang yang melihat poster kalian yang kalian buat nanti tertarik dia. Ya kan? Jadi apa poster yang kalian buat itu kalian ceritakan nanti apa guna poster itu, ya, sehingga kawan-kawan yang lain nanti bisa mengetahui poster yang kalian buat itu untuk apa.
mana dulu mau tampil? Nah, ini kelompok ini ada mau tampil. Ya, yang lain udah siap. Tunggu dulu. Berarti ini satu. Ya, terus yang kedua mana? Siapa mau tampil kedua? Ya udah. Itu ketiga. Berarti ini keempat. Ya. Berarti ini tampil yang pertama kelompok masker. Kemudian kedua kelompok poster. Ketiga kelompok paru-paru. Yang terakhir kelompok asap yang tampil. Udah. Kelompok asap udah siap? Udah, baik. Kelompok ini udah siap semuanya? Udah. Ya baik, kalau udah siap, sekarang kita lihat dulu kelompok masker tampil duluan. Ya, baik, silakan. Nah, kelompok lain kalau udah siap perhatikan. Nanti berikan komentar, berikan pertanyaan, berikan tanggapan kepada kelompok yang tampil. Sudah? Ya. Siap. Yuk, silakan nak, mulai nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masker ini menyusun cerita yang belum teratur. Baik, perhatikan. Ini kelompok dari masker ingin menyusun cerita yang belum teratur, yang masih acak, yang belum runut. Nah, sekarang coba lihat betul apa salah yang mereka susunkan. Coba susunkan. Silakan, nak. Nah, terus yang kedua mana? Ya, coba lihat. Nah, dibaca yang besar suaranya. Tentang apa? Seli dan teman-temannya menutup hidungnya karena terganggu. Ya, terus. Seli terkena batuk karena bronkitisnya kambuh. Seli istirahat agar dia cepat sembuh. Ya, coba kita perhatikan sama-sama. Ayo, apa betul apa salah? Coba dibalikkan gambarnya. Udah berurut apa belum? Ya, udah berurut. Tepuk tangan dulu. Ya, hebat kelompok masker ya. Kelompok masker hebat. Ya, baik. Kumpulkan itunya. Ya, sekarang selanjutnya. Nah. Ya, baik. Nah, coba lihat hasil desain poster. Apa itu, nak? Ya, masker. Ya, coba kami jelaskan ceritanya. Gimana, tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masker ingin mempresentasikan hasil poster kerja kami. Pada gambar ini ditunjukkan bahwa kita harus memakai masker agar tidak terkena polusi udara dan asap ketika batuk dan pilek juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan. Ya. Jadi kelompok masker sudah mendesain posternya apa? Ayo memakai masker. Berarti mengajak kita semua memakai masker. Berarti untuk menjaga organ pernapasan kita salah satunya adalah memakai masker. Ya, hebat nih kelompok masker ya. Sesuai dengan nama kelompoknya. Berarti apa? Slogan posternya adalah yang sudah didesain memakai masker. Baik, ada komentar nggak tentang poster yang sudah dibuat oleh kelompok masker? Tepuk tangan sekali lagi. Ya, lanjut. Kelompok kedua tadi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok masker. Baik, dari kelompok poster ingin menyusun gambar ilustrasi ya. Udah, baik, silakan susunkan. Mana yang berurut? Kendaraan dan asap, pabrik, juga polusi. Terus yang bagian mana? Seli. Ya, urutkan dulu. Urutkan mana yang kira-kira apakah itu betul nomor 2 posisinya. Yang ini. Yang kakak yang lain mana yang betul nomor 2? Geser terus buka tempatnya.
Nah, begitu. Ya, hebat. Terus yang mana yang selanjutnya? Ya. Terus, ya coba dilanjutkan bacanya. Sally dan teman-temannya menutup hidung karena terganggu. Ya. Sally terkena batu karena bronkitisnya. Ya. Kambuh. Sally sehat dan minum obat agar cepat sembuh. Coba dibalikkan. Udah berurut apa belum? Udah berurut apa belum? Ya, tepuk tangan. Ya, hebat kelompok poster. Ya, lanjut. Apa tentang poster yang sudah kalian buat? Coba kalian ambil. Nah, ini hebat ini kelompok poster sesuai dengan nama kelompoknya. Berarti 2 desain poster yang kalian tampilkan. Dah. Terus. Dah lihat kasih nampak semuanya posternya biar dilihat sama kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Apa nama posternya? Nama posternya apa? Mari berolahraga. Ya. Kita harus sering berolahraga agar tubuh kita sehat dan tidak penyakit. Kita harus sering berolahraga. Bagus. Dah lanjut. Yang poster yang kedua. Di poster kedua ya. Apa namanya poster kedua? Yuk makan makanan sehat. Yuk kita dengar lebih baik. Apa penjelasannya? Sini ada banyak sayur-sayuran, Nah, sayuran. Terus? buah-buahan, susu. Kita di sini harus makan makanan yang sehat. Ya. Berarti kita harus makan makanan yang sehat. Berarti 4 sehat, 5 sempurna. Baik, tepukkan dulu. Wow, hebat kelompok poster ya. Sesuai dengan namanya, berarti buat posternya 2. Satu adalah olahraga ya. Mari berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Jadi untuk menjaga organ pernapasan. Baik, teman-teman semuanya. Berarti Bapak Gus, tepuk tangan sekali lagi. Hebat kelompok poster. Dah, silakan duduk. Lanjut kelompok yang selanjutnya. Kelompok paru. Ya. Apa cerita yang pertama apa? Darahan dan asap pabrik penyebab polusi. Nah, Dan teman lumayan. Nah, coba dibalikkan, coba dilihat udah berurut apa belum? Coba kita saksikan bersama-sama. Udah ya? Ya, tepuk tangan. Ya, hebat kelompok baru. Nah, baik. Nah, silakan lanjutkan tentang desain poster yang sudah kalian buat. Mana desain posternya? Dah, sampaikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok paru-paru. Jagalah kesehatan organ pernapasan paru-paru. Ya, jagalah organ pernapasan paru-paru. Hebat ya posternya. Tepuk tangan dulu. Ya. Silakan. Tentang poster itu, coba kami jelaskan. Ini di sini akan menjelaskan tentang poster paru-paru. Dilarang merokok. Ya. Dilarang mendekat asap.
Ya. Baik. Sudah? Sudah habis? Baik. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok paru-paru bahwa untuk menjaga paru-paru, menjaga organ pernapasan, memakai masker, jangan merokok, makan makanan yang sehat. Betul apa salah? Betul. Kasih aplaus dulu untuk kelompok paru-paru. Ya, kelompok paru-paru hebat ya. Baik, silakan dulu nah. Lanjut kelompok yang selanjutnya, kelompok polusi ya, kelompok asap. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok asap. Ya. Penyebab polusi. Sally dan teman-temannya menutup hidungnya karena terganggu. Sally terkena batu karena bronkitisnya kambuh. Sally istirahat dan minum obat agar cepat sembuh. Ya, coba dibalikkan. Udah berduduk apa belum? Ya, tepuk tangan dulu kelompok asap. Ya, hebat kelompok asap. Baik, sekarang kalian lanjutkan desain poster. Mana desain poster kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan hasil poster Apa nama posternya? Dilarang merokok. Ya, bagus posternya. Baik, berarti guna poster merokok itu adalah tidak boleh kita merokok. Ya, jangankan merokok sembarangan, lebih bagus kita jangan merokok sama sekali karena merokok itu bisa merusak paru-paru. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok asap. Ya, hebat ya kelompok asap. Baik, anak-anakku semuanya, tadi kita sudah mempresentasikan tentang menyusun cerita yang belum terurut. Jadi kita susun cerita tersebut yang belum terurut sehingga terurut. Kemudian yang kedua adalah kita mendesain poster untuk menjaga organ pernapasan. Kemudian yang selanjutnya kita sudah pelajari tentang penggunaan kalimat kata tanya. Apa saja kata tanyanya? Ada ya, baik, ada kata tanya apa, ada kata tanya siapa, ada juga kata tanya mengapa, gimana, bagaimana, kapan. Kata tanya apa gunanya apa? Untuk menanyakan sesuatu yang belum kita ketahui. Kemudian kata tanya mana? Tujuannya apa? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya apa? Kapan? Gunanya untuk apa? Menanyakan waktu. Kata tanyanya jumlah, ya. Apa? Berapa? Jadi kata tanya berapa adalah menanyakan jumlah. Jadi anak-anakku semuanya, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang menyusun cerita yang belum terurut. Kemudian anak-anakku semuanya kita sudah mengenal kata tanya. Kemudian kita yang terakhir adalah kita bisa mendesain poster yang sangat menarik. Tujuannya adalah menjaga organ pernapasan. Baik anak-anakku semuanya, sampai di sini ada nggak kira-kira yang belum kalian ketahui? Ada nggak yang kira-kira yang belum kalian pahami? Boleh ditanyakan. Ada? Nggak ada. Jadi anak-anakku semuanya, apa yang telah kalian pelajari pelajaran pada hari ini? Nah, terus tentang kealatannya, terus apa lagi? Tentang aspek-aspek. Baik anak-anakku semuanya. Jadi anak-anakku semuanya, bagaimana perasaan kalian telah mempelajari pelajaran pada hari ini? Nah, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Apa? Terus apa lagi? Ya, mendesain poster. Baik anak-anakku semuanya,
Jadi untuk pelajaran yang akan datang itu kalian nanti akan mempelajari tentang organ pencernaan. Ya, tadi organ pernapasan, nanti organ pencernaan. Jadi anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semuanya, jagalah kalian lingkungan, kemudian jaga kesehatan. Kenapa? Kesehatan itu sangat mahal harganya. Jadi kalau kita sudah sakit, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa bekerja, tidak bisa ke sekolah. Makanya harus dijaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan membaca doa. Baik, sekarang kita membaca doa bersama-sama. Doa dipimpin oleh Tengku. Silakan Tengku. Baik anak-anakku semuanya, cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.